Lalu kita lihat hari ini kan memuakan. Rakyat sudah marah dengan kondisi seperti ini. Masih ada menteri-menteri yang berani coba melakukan hal yang ini. Ini kekejian menurut saya. Saya juga kaget juga ketika KPK memberi pasal 12 itu. Kenapa tidak pasal 2 ayat 2 hukum mati? Menurut Anda yang tepat itu pasal 2. Pasal 2 ayat 2 hukum mati. Kenapa? Kalau tidak mau apa lagi, bangsa ini harus berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan ini. Kita harus tunduk dengan para koruptor ini. Bangsa ini tidak akan pernah takut kehilangan para koruptor kok. Tapi karena perilaku koruptor, bangsa ini akan hilang. Bung Karni bisa lihat semua kementerian, semua lembaga negara, semua bicara tentang slogan-slogan anti korupsi. Mari kita lawan korupsi, mari kita lawan korupsi. Faktanya sampai detik ini apa? Cuma slogan semua. Bahkan semua menteri-menteri yang ketangkap bicara tentang anti korupsi. Bahkan menteri sosial juga bikin video yang di framing. Beliau sosok yang anti korupsi, pendekatan dengan humanis apa dan pelakunya juga dia. Begitu juga menteri Edi Prabowo, bicara juga anti korupsi. Pelakunya juga dia juga. Artinya pilihannya harus tidak ada lagi selain hukuman mati. Makanya saya kaget Pak Ketua KPK kita bicara berkomitmen tentang siapapun yang melakukan korupsi bansos akan dihukum mati. Wah kita luar biasa mengapresiasinya. Pas proses penangkapan, pas OTT, besok harinya konferensi pers, kita lihat KPK mengenakan pasal 12. Itu kaget sekali kita, kok begini? Kok KPK ini kok jadi banci, jadi penakut? Yang kita khawatirkan nanti adalah bangsa ini tidak lagi percaya dengan lembaga-lembaga hukumnya. Karena sama aja, semua cuma slogan. Slogan semua isinya. Bang Karni bisa lihat, temuin semua kementerian. Isinya apa? Slogan, mari kita lawan korupsi. Lawan korupsi. Semua bicara anti korupsi. Tapi faktanya hari ini, hampir semua di kelembagaan pemerintahan ini, isinya para koruptor semua isinya. Saya tidak akan pernah sekalipun menarik pernyataan saya. Apa ada yang menyuruh tarik? Kenapa? Ada yang menyuruh tarik. Banyak yang nyuruh saya untuk menarik pernyataan saya. Salah satu di Kementerian Sosial. Makanya saya tidak akan pernah saya tarik, saya bilang. Kita terbiasa berhadapan dengan kekuasaan yang lebih dari ini. Kita biasa berhadapan dengan Soeharto ketika Orde Baru, cuma ngelawat menteri doang saya takut. Saya bilang, tidak ada urusan. Kita lawan. Kita tidak akan pernah takut dengan para bandit-bandit murahan ini. Kalau begini terusnya nggak selesai bangsa ini. Bangsa ini terus disandra oleh para bandit-bandit, oleh koruptor-koruptor ini. Kok kita berkompromi dengan hal itu? Makanya saya kaget juga ketika ada beberapa kawan-kawan saya, pendekatannya suka humanis. Saya bilang nggak bisa. Emang kalau 1 juta atau 3 juta atau 5 juta koruptor hilang, bangsa ini kehilangan mereka? Tidak. Tapi bangsa ini bisa kehilangan gara-gara koruptor itu. Jadi ya saya rasa jangan berkompromi lah dengan para bandit-bandit ini. Tidak ada ruang buat mereka. Hukum mati. Hukum mati. Kita punya tanggung jawab moral buat bangsa ini ke depan, buat anak saya dan sebagainya. Kalau kita membiarkan bangsa ini terus begini ya mau jadi apa? Dan kita juga mau presiden meminta maaf atas keputusan yang salah, mengambil orang-orang yang salah. Walaupun kita lihat bahwa persoalan korupsi ini bukan mewakili negara atau mewakili lembaganya, tapi mewakili dirinya yang tamak. Koruptor ini mewakili dirinya yang tamak. Kita lihat semuanya. Edi Prabowo ditangkap, ketahuan membawa banyak barang mewah. Begitu juga OTT Kementerian Sosial, begitu banyak tumpukan uang yang disita oleh KPK. Di sisi lain kita lihat begitu banyak jutaan masyarakat di Republik ini susah untuk mencari makan. Kita masih bicara tentang memaafkan para koruptor, meringankan hukum mereka dengan hukuman 20 tahun. Mana tanggung jawab kita sebagai anak bangsa, Pak?
Saya nggak tahu ataukah kita masih berteman dengan mereka, ataukah kita karena berteman dengan keluarganya, saya nggak tahu. Kalau begini terus saya nggak punya keyakinan bangsa ini atau rakyat ini tetap memberi sebuah kepercayaan lagi. Kalau institusi yang begitu luar biasa kita harapkan KPK, tapi KPK juga memberi pasal yang di luar harapan kita, ya kita patut curiga. Loh. Pak Firly luar biasa pendekatannya, sangat memanis. Bahkan membuat tekanan juga luar biasa. Kita akan kenakan pasal hukuman mati, tapi faktanya apa? Tidak. Kita akan tuntut Pak Firly dan kita akan juga minta pertanggungjawabannya atas pernyataan-pernyataannya selama ini. Kenapa harus menjadi penakut Pak Firly? Bangsa ini di belakang beliau, bangsa ini ada di belakang KPK kok. Menurut Anda kenapa Pak Firly berubah? Ya itu saya nggak tahu kenapa takut. Saya atau takut karena beliau latar belakangnya sebuah institusi partai besar. Karena kita lihat bahwa korupsi Kementerian Sosial itu tidak mewakili partai dan tidak mewakili institusi negara, tetapi mewakili dirinya. Dan begitu juga Megawati sudah mengingatkan berkali-kali. Ini ketua umum yang konsisten, saya lihat perempuan yang tangguh, yang selalu mengingatkan kader-kadernya untuk tidak melakukan korupsi. Lalu faktanya sampai detik ini korupsi berjalan. Lalu salah yang di mana? Salah kita sebagai bernegara, sebagai berbangsa yang selalu berkompromi terhadap kejahatan-kejahatan yang luar biasa seperti ini. Jadi pilihannya hari ini tidak ada selain hukuman mati. Hukuman mati tidak ada lagi. Kalau kita masih berkompromi, lantas kita masih berharap untuk mereka berubah, jangan. Saya nggak akan tidak akan menerima hal-hal seperti ini lagi. Baik. Soal memaafkan koruptor itu biarkanlah Tuhan. Tapi mengantarkan koruptor ke ketiang gantungan, biarkanlah bangsa ini mewakili para regu tembak nantinya.